Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu atau Bapak dosen yang sedang menyaksikan presentasi proposal skripsi saya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga penyusunan proposal skripsi ini dapat terselesaikan. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Hafsa Nirwana MT selaku dosen pembimbing dalam penyusunan proposal ini. Saya Nurul Hikmah dengan NIM 426180022. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengendalian Temperatur dan Kelembaban dalam Kumbung Jamur Tiram berbasis Internet of Things untuk meningkatkan produktivitas petani jamur kelompok wanita tani Timpo 2 Desa Cipta. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Pasti karena memiliki latar belakang yang menarik untuk diteliti. Saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul saya. Negara Indonesia adalah negara yang potensial sebagai penghasil bahan pangan, salah satunya adalah jamur tiram. Dalam bahasa Latin disebut Ploetus osteratus. Jamur tiram banyak dikonsumsi di Indonesia karena memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi seperti karbohidrat, seperti kalsium, kalium, fosfor, dan zat besi, serta vitamin B, B1, dan C. Jamur tiram pun banyak dibudidayakan, salah satunya adalah kelompok wanita tani Timpo 2 yang letaknya di Desa Cipta, Kecamatan Cipta, Kabupaten Sopeng. Perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan hasil yang terbaik, budidaya jamur membutuhkan perlakuan khusus dari segi suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya yang tentunya bergantung pada faktor iklim. Dari hasil investigasi dan diskusi dengan mitra, sangat sulit untuk membudidayakan jamur tiram di bawah kondisi iklim yang sangat berubah. Seperti saat hujan, saat kelembaban udara tinggi di pagi hari, jamur yang terbentuk tidak terbentuk sempurna, tetapi rontok pada saat suhu terlalu tinggi. Saat suhu terlalu panas, jamur tiram yang dihasilkan berwarna kekuningan. Jika terlalu banyak disiram, menyebabkan deadlock akan mati dan jamur membusuk dan menjadi ulat. Nah, itulah tadi latar belakang dari pengambilan judul proposal ini. Selanjutnya kita akan beralih ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang alat pengendalian temperatur dan kelembaban dalam kumbung jamur tiram dengan berteknologi berbasis Internet of Things. Yang kedua, bagaimana alat mampu dikontrol secara manual dan otomatis dalam proses peningkatan dan penurunan suhu dan kelembaban pada kumbung jamur tiram. Ruang lingkup penelitian, yaitu pada kumbung jamur tiram kelompok wanita tani Timpo 2 Desa Cipta. Selanjutnya kita akan beralih pada tujuan penelitian. Yang pertama, mendorong kemudahan dalam melakukan kontrol jarak jauh pada kumbung jamur tiram. Yang kedua, mengurangi dampak gagal panen untuk petani jamur, terutama untuk kelompok wanita tani Timpo 2 Desa Cipta. Yang ketiga, mengimplementasikan teknologi berbasis Internet of Things pada kumbung jamur tiram. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas jamur tiram pada kelompok wanita tani Timpo 2 Desa Cipta. Yang kedua, sebagai alat kontrol jarak jauh pada kumbung jamur tiram. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam pembuatan proyek ini ada beberapa aspek yang sangat penting yang perlu menjadi landasan teori dalam proses pembuatannya. Seperti yang pertama adalah suhu. Pada umumnya suhu yang baik bagi jamur tiram adalah antara 24 derajat sampai 27 derajat. Yang kedua adalah kelembaban. Kelembaban udara adalah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Dalam kumbung jamur tiram diperlukan kelembaban udara sekitar 80% sampai 90% relative humidity.
Yang ketiga adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah besaran pokok fisika untuk mengatur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu per satuan sudut. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Ada beberapa hardware Internet of Things yang digunakan dalam proses pembuatan alat ini, dan software pendukung pembuatan aplikasi yang digunakan adalah Android Studio. Saya kira mungkin itu saja beberapa landasan teori yang menjadi acuan dari pembuatan proyek ini. Selanjutnya kita akan beralih ke bab 3, yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Pertama, tempat penelitian akan dilakukan di Sopeng dan berfokus terhadap Kumbung Jamur Tiram kelompok wanita tani tipe 2 Desa Cita yang beralamat di Gaya Baru, Desa Cita, Kecamatan Cita, Kabupaten Sopeng. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan dalam rentang waktu 30 Agustus 2021 hingga 1 Juni 2022. Alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat pendukung penelitian yaitu laptop atau komputer, perangkat smartphone, Arduino Uno, sensor pH tanah, sensor Lux BH1750, Bluetooth modul step down, LED grow BD139, DHT22, INP8266, adaptor DC 12 volt, modul relay, pompa, kipas DC. Adapun bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu yang pertama kuota internet, yang kedua software Android Studio, yang ketiga software Arduino Uno, yang keempat server tempat penyimpanan data ThinkSpeak.com. Langkah kerja. Desain prosedural. Desain prosedural diperlukan dalam perancangan desain untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai urutan dan alur kerja serta fungsi di dalam aplikasi. Berikut adalah gambaran dari use case diagram. Use case diagram yang menampilkan jenis operasi yang dilakukan oleh pengguna. Berikutnya adalah block diagram. Berikutnya adalah flowchart. Perancangan antarmuka. Berikut adalah perancangan pada hardware. Berikut adalah rancangan antarmuka aplikasi Android. Itulah tadi metode penelitian pada bab 3 dan menjadi akhir dari presentasi proposal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.